sayangnya Sang Pencipta atau Sang Maha Pencipta kepada kita. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-58 dengan judul menunjukkan kemenangan Yesus Kristus. Beberapa bulan yang lalu, sebenarnya belum sampai 1 bulan, jatuh pada pertengahan bulan Maret 1921, tim bulu tangkis Indonesia pergi ke England atau ke Inggris untuk mengikuti turnamen yang namanya All England. Tim berjumlah 24 orang yang dimanajeri oleh Ricky Subagio yang dulu pernah juga menjadi juara All England, berpasangan dengan Rexy Maniaki. Indonesia berharap akan menjuarai All England itu, karena itu membawa tim yang banyak sehingga mempunyai harapan atau keinginan atau impian pulang membawa kemenangan, yaitu menjadi juara All England yang sudah biasa menjadi tradisi bagi pemain-pemain bulu tangkis Indonesia untuk dapat menjadi juara All England. Nah, contohnya adalah yang sering kali juara All England adalah Rudi Hartono. Dia sering bahkan sampai 7 kali berturut-turut hingga menjadi juara All England, lalu menjadi 8 kali menjadi juara All England. Nah, pada bulan Maret kemarin membawa banyak pemain, terutama pemain unggulan adalah Kevin dan Marcus Gideon. Dia adalah ranking 1 dunia pada saat ini. Dan ketika di sana, setelah dibuka, ya, ada di antara pemain yang sudah mulai main, ya, mereka dapat memenangkan pertandingan pertama, tetapi ada juga pemain yang lain belum main. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika All England dimulai, pemain Indonesia di COVID-kan, pemain Indonesia didiskualifikasi sehingga tidak boleh melanjutkan pertandingan All England pada tahun 2021 ini. Nah, ini menjadi marah oleh banyak orang, terutama pemain yang sudah pergi jauh ke Inggris, namun mereka tidak bisa main oleh karena didiskualifikasi oleh pemerintah Inggris. Ya. Alasannya adalah ketika mereka melakukan penerbangan dari Turki, ada pemain Turki, ada di dalam pesawat itu ada pemain Turki yang juga akan ikut All England. Lalu ada berita kalau di dalam pesawat itu ada salah seorang yang positif COVID-19, sehingga pemain Indonesia tidak diizinkan untuk berlaga, tetapi justru harus di karantina. Nah, ini yang membuat rakyat atau bangsa Indonesia menjadi marah, dari Presiden, Menteri Pemuda Olahraga, Ketua PBSI, pemain, dan juga netizen Indonesia. Mereka sangat marah dengan perlakuan dari pemerintah Inggris, ya, dan juga BWF. Nah, ini adalah sejarah paling buruk yang dialami oleh para pemain bulu tangkis Indonesia yang pada saat ini pulang dengan kekecewaan. Ketika dia pulang, tetapi mereka disambut sangat baik karena dia pulang tidak, walaupun pulang tidak membawa
juara atau tidak membawa kemenangan, tetapi dia disambut dengan baik. Lalu sebenarnya apa sih arti kemenangan itu? Kata kemenangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kemenangan adalah hal yang menang. Contohnya adalah kemenangan itu diperoleh dengan perjuangan yang berat. Artinya, atau arti lain dari kemenangan adalah keunggulan. Dan kemenangan itu sendiri memiliki tiga arti, yaitu kemenangan berasal dari kata dasar menang. Lalu kemenangan adalah sebuah homonim, karena arti-arti ini memiliki ejaan dan pelafalan yang berbeda. Pelafalan yang sama, pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Kemenangan bukanlah hanya ketika kita berhasil mengalahkan lawan di suatu pertandingan, dan bukan hanya ketika kita berhasil mencapai prestasi terbaik, bahkan bukan hanya ketika kita berhasil mendapatkan semua yang kita inginkan di dalam hidup ini. Tetapi kemenangan adalah di mana kita dapat melawan suatu kegagalan. Saat dimana kita dapat mengatasi musibah, saat dimana kita dapat bangkit dari suatu keadaan yang menyedihkan, dan saat dimana kita merasa sangat terpuruk, namun kita mampu berjuang untuk menghancurkan semua cobaan itu. Jadi kemenangan adalah di mana kita dapat menjadikan itu semua sebagai pertanda betapa sayangnya Sang Pencipta atau Sang Maha Pencipta kepada kita. Saat dimana kita menyadari betapa kita dapat belajar banyak dari semua kegagalan-kegagalan yang kita alami. Sesuatu hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, manusia takut dengan kekalahan. Lalu siapa yang senang mengalami kekalahan? Kalau bersaing di dalam pekerjaan alias karir tidak naik-naik, kalah bersaing. Dalam mendapatkan pasangan hidup atau alias jomblo, walaupun sangat berat atau sangat berharap lebih, dan kalah dalam perjuangan melawan penyakit alias tetap harus menanggung penyakit tertentu yang tidak tersembuhkan. Kalah dengan kerasnya dan kejamnya kehidupan ini alias mengalami kelelahan dan juga keputusasaan. Biasa kalau orang sudah menderita sakit lebih dari 1 bulan tidak sembuh, biasanya orang tersebut mengalami keputusasaan atau mengalami kejenuhan. Nah, itu pasti akan dialami oleh semua orang. Kalau sudah menanggung sakit yang berat atau penyakit yang sudah lama, orang tersebut juga takut dengan kekalahan. Jangan-jangan nanti tidak sembuh. Jangan-jangan nanti penyakitnya justru semakin parah. Kita tidak suka dengan kekalahan. Bahkan tidak suka atau kita tidak suka mendengar kata ini, yaitu kata kekalahan. Khususnya ketika kita ditunjuk, kata-kata itu ditunjukkan kepada kita. Walaupun mengalami hal tersebut atau mengalami atau pada waktu mengalami suatu kekalahan, kita akan menghibur diri dengan berkata, ya mungkin itu adalah ada maksud Tuhan di balik karir atau di balik masalah itu, yang tidak berkembang atau hal-hal yang tidak baik itu, hal-hal yang tidak berkembang itu, atau boleh diri dengan kata lain adalah berkata, ya mungkin ada maksud Tuhan di balik karir yang tidak berkembang, pasangan yang tak kunjung datang. Ketika orang tersebut
sedang mengharapkan datangnya pasangan hidup tetapi tidak mendapatkannya dan masih tetap jomblo. Nah, penghiburan yang menolong kita untuk tetap bertahan, tetapi toh tak dapat kita pungkiri bahwa kekalahan itu sangat melelahkan dan juga mematahkan kepercayaan diri, dan kita ingin mengalami kemenangan. Jadi yang pertama tadi adalah manusia takut dengan kekalahan. Lalu yang kedua, manusia takut dengan kematian. Jadi kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi manusia, walaupun kondisi badan kita sehat, apalagi tidak sehat atau sakit. Kalau kita cermati, beberapa bulan yang lalu mungkin teman-teman atau saudara-saudara, ada di antara beberapa anggota Gereja Baptis Indonesia Grogol ada yang terpapar istilah kena COVID, dan ada yang meninggal, bahkan ada yang malu kalau terkena COVID-19 ini. Padahal COVID itu sendiri bukan masalah aib, dan siapa saja bisa kena. Oleh karena itu, bila kita terkena COVID ini, kita tidak perlu malu. Bila kita terkena COVID, beritahu teman supaya teman-teman dapat memberi dukungan supaya kita juga dapat didoakan. Pemerintah pada masa ini atau pada saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan vaksin kepada semua orang. Nah, ini adalah tujuannya adalah supaya semua orang mempunyai ketahanan tubuh sehingga terhindar dari virus corona yang sedang melanda dunia. Bahkan harus 2 kali divaksin. Setelah divaksin, harapan pemerintah semua orang sehat dan terhindar dari yang namanya kematian. Yang menakutkan itu, yang menakutkan semua manusia. Walaupun Paulus mengatakan pada ayat 2 bahwa tidak semua orang akan mati. Ya, pada saat rapture atau pengangkatan, manusia yang hidup, pada saat pengangkatan manusia yang hidup tetap hidup langsung diangkat. Tetapi kalau yang sudah mati, dia akan dibangkitkan. Nah, saya mengingatkan bagi saudara-saudara yang pada saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, ya, percayalah dulu. Saudara-saudara harus percaya, karena kalau saudara tidak percaya, pada saat saudara mengalami kematian, akan menaklukkan diri saudara. Karena kematian adalah simbol daripada kekalahan. Oleh karena itu manusia takut dengan kematian, ya, apalagi ketika orang tersebut belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kematian sangat menakutkan hampir semua orang. Jadi yang pertama tadi adalah manusia takut kekalahan, lalu yang kedua manusia takut dengan namanya kematian. Lalu yang ketiga, Kristus menang. Ketika Tuhan Yesus menang, apa hubungannya dengan kita? Atau apa hubungannya dengan kita? Nah, bukti kalau Kristus menang adalah dia bangkit dari antara orang mati, atau dia bangkit dari kematian di dalam pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Dari kebangkitan itu sendiri atau kebangkitan Yesus bukan hal yang sia-sia, ya. Justru kalau
Tuhan Yesus tidak bangkit, ada sesuatu yang sia-sia, pemberitaan kita sia-sia. Memberitakan Injil juga bukan sesuatu hal yang sia-sia, pasti ada tujuannya. Ada 4 poin di dalam Injil, yaitu Yesus mati sesuai dengan kitab suci. Nah, ini adalah berita yang paling besar. Yesus mati bukan karena dosa sendiri, tetapi karena dosa manusia. Lalu yang kedua, Yesus dikuburkan. Ada 2 orang yang menguburkan Yesus dengan beberapa wanita yang melihat bahwa Yesus telah dikuburkan karena ia betul-betul mati. Lalu yang ketiga, Yesus telah bangkit sesuai dengan kitab suci. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Yesus menampakkan diri. Ini menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus, lalu 12 murid dan 500 murid yang lain. Yesus hanya menampakkan diri kepada orang percaya. Nah, ini berarti setiap orang percaya wajib membawa berita kebangkitan Yesus ini kepada orang percaya. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, kepercayaan kita tidak sia-sia, dan ketika kita memberitakan Injil, kita tidak sia-sia, karena melalui berita Injil ini orang dapat diselamatkan. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58, di sini berbicara tentang sebuah deklarasi kemenangan, yaitu hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di sini Paulus mendeklarasikan kemenangan atas ketakutan manusia yang terbesar, yakni maut atau kematian. Maut atau kematian adalah akibat dari dosa manusia. Itulah sebabnya Paulus menyebut bahwa sengat maut ialah dosa. Di bagian lain, Paulus pernah menulis, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 12, ini kematian yang merupakan akibat dosa telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus melalui kebangkitannya, melalui kuasanya, itu juga melepaskan manusia dari tuntutan hukum Taurat yang tidak mungkin dipenuhi oleh kekuatan manusia. Lalu apa kaitannya antara kemenangan atau kebangkitan Yesus Kristus dan juga kehidupan kita sehari-hari? Ya, Yesus Kristus telah menang atas maut. Yesus telah melepaskan kita dari tuntutan Taurat, tetapi apa kaitannya semua itu dengan kita? Paulus menjawab pertanyaan ini dengan menegaskan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Paulus hendak menegaskan bahwa kita tidak mengalami kemenangan itu karena kekuatan kita sendiri, tetapi kemenangan Kristus itu menjadi kemenangan kita juga karena Allah yang memberikan kepada. Jadi kemenangan Yesus itu dampaknya atau kaitannya adalah Yesus menang, kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita pun menjadi pemenang. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang ingin mempunyai hidup berkemenangan, saudara harus mempercayakan diri saudara kepada Tuhan Yesus. Biarlah renungan pada malam hari ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya, sehingga kita dapat terus diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk memberkati kami pada malam hari ini, dan saat ini kami
pulih Tuhan, ingatkan kembali akan kemenangan-Mu. Engkau rela mati bagi kami, dan Engkau bangkit dari kematian. Itu membawa berkat bagi kami bahwa Tuhan memenangkan di dalam kerohanian kami. Engkau menang atas maut, Engkau menang atas sengat. Dan saat ini kami pun sudah percaya kepada Tuhan. Kami hidup berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua doa ini. Amin.